Jadi ibunda para anbiya adalah wanita-wanita salihah yang beriman kepada Allah, bukan wanita yang hina, yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Auhallahu ilaih, dan mereka diwahyukan Allah kepada para anbiya dan para mursalin, ya. Walam yu'mar bitablighihi, kalau dia seorang nabi, dia tidak diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan. Tidak diperintahkan. Cuman bukan berarti para anbiya tutup mulut. Bukan berarti para anbiya tidak mengajarkan dan tidak memberikan nasihat. Lah, para anbiya memberikan nasihat. Cuman apakah diperintahkan Allah? Tidak. Beda dengan Rasul. Kalau Rasul sama dengan syarat yang tadi, kecuali kalau Rasul itu dia mendapatkan wahyu dan diwajibkan oleh Allah untuk menyampaikan kepada umat. Makanya kita pahami Al-Quranul Karim adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah, dan Allah, Nabi pun diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan wahyu kepada kita. Ayohal ahbabul kiram, yang mana para anbiya beriman kepada para rasul, beriman kepada para anbiya dinyatakan at-tasdiq bi anna Allah arsalahum ilal khalqi ajma'in li hidayatihim. Kita meyakini bahwa para anbiya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua untuk memberikan hidayah, untuk membawa petunjuk, untuk mengarahkan kepada kita jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab manusia ketika tidak ada rasul, tidak ada para anbiya, maka kita ini bagaikan haim, bagaikan orang yang berjalan tanpa tujuan. Entah apa yang bakal kita lakukan. Tapi Rasul yang mengarahkan pada kita untuk kembali kepada Allah. Rasul yang mengarahkan kepada kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dan para anbiya diutus oleh Allah bukan cuma pembawa hidayah, tapi juga takmili ma'asyihim wa ma'adihim. Untuk menyempurnakan segala urusan ma'ash, urusan dunia kita, urusan kehidupan kita di dalam dunia, wa ma'adihim, dan kehidupan kita nanti di akhirat, di yaumil mahsyar, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-ma'ash, yakni kehidupan dunia. Itu para anbiya dan para mursalin mengajarkan kepada kita bagaimana cara bermuamalah, bagaimana cara berhubungan antara sesama manusia. Akhlak yang diajarkan para anbiya. Bahkan untuk urusan ekonomi pun mereka perhatikan, ayohal ahbab. Sebagaimana satu contoh biar kita memahami. Pernah terjadi ketika Rasulullah baru hijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Kala itu orang-orang Madinah, mereka ini tidak memiliki pasar. Pasar kala itu dikuasai oleh orang-orang Yahudi, yang dikenal dengan pasar Qainuqa. Ini pasar, pasar yang tua, yang dipegang oleh orang-orang Yahudi, sehingga orang-orang Madinah Al-Munawwarah, baik muslimin atau gairu muslimin, kalau mereka ingin berbelanja pergi ke pasar Qainuqa untuk membeli hajat mereka. Ini di masa pertama kali atau masih permulaan daripada hijrahnya Rasulullah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Sehingga karena ini orang Yahudi, dia sebagai pemilik pasar, maka mereka bisa meninggikan harga atau menurunkan harga sesuai keinginan mereka. Dimonopoli tentang harga. Sehingga orang-orang Madinah yang sebagai konsumen ini kadang membeli dengan harga yang normal, kadang juga membeli harga yang sangat mahal. Kenapa? Mereka tidak punya kemampuan untuk menurunkan harga. Sebab ini harga dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Saat itu hadirin, orang-orang Madinah Al-Munawwarah mengadukan hal ini kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, orang-orang Yahudi memasang harga yang sangat tinggi. Memasang harga daging yang sangat tinggi. Kami ingin beli daging, tapi harganya bisa 2 kali lipat, bahkan 3 kali lipat ya Rasulullah. Bagaimana ya Rasulullah? Kami nggak mampu untuk membeli daging, kata para sahabat-sahabat Rasulullah. Maka Nabi mengajarkan kepada para sahabat untuk menurunkan harga yang dijual, yang dikuasai oleh orang-orang Yahudi tadi. Apa kata Rasulullah? Kata Nabi, rakhisuhu bitarg. Kata Nabi, bikin murah. Gimana caranya bikin murah ya Rasulullah? Kata Nabi, jangan dibeli. Ya. Kalian bersabar, jangan beli itu daging, maka mereka akan menurunkan harga. Perhatikan ucapan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini ucapan hadirin menunjukkan orang yang paham betul bagaimana menjalankan ekonomi.
Bahkan paham betul memberikan solusi di setiap kesulitan. Beda kalau kita zaman sekarang. Harga barang naik, kita bingung. Harga dolar naik, kita bingung. Harga ini naik, kita semuanya bimbang. Terus terang, kalau di hadapan Rasulullah SAW, itu bukan hal yang sulit bagi Nabi Muhammad SAW. Maka di sini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang cerdas. Sampai akhirnya apa yang terjadi? Setelah itu Nabi pun menunjukkan kepada para sahabat dan mengarahkan kepada para sahabat untuk membuat pasar sendiri. Ya, memiliki pasar sendiri sehingga kaum muslimin, khususnya orang-orang Madinah Al-Munawwarah, tidak lagi bergantung kepada pasar Qainuqa yang dikuasai oleh orang Yahudi, melainkan mereka sekarang sudah memiliki pasar yang dimiliki oleh kaum muslimin yang ada di kota Madinah Al-Munawwarah. Wahakadha.